Kembali lagi pada video kali ini tentang aspek ketiga dari orientasi kewirausahaan, yaitu manajemen risiko. Sebelumnya kita sudah mendapatkan inovasi dan proaktif. Inovasi itu melahirkan sesuatu yang baru, sesuatu yang efisien, sesuatu yang efektif, dan sesuatu yang produktif. Proaktif itu kita berinisiatif, cepat, dan mempunyai visi ke depan. Nah, kalau kita lihat dari dua aspek sebelumnya, nampaknya kita belum mempunyai analisis bagaimana bila sewaktu-waktu keadaan tidak menentu. Ya seperti COVID-19 inilah. Ya, siapa sangka waktu kita tahun 2019 masuk tahun 2020 bulan 3, Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia mengumumkan bahwa Indonesia itu terjangkit pandemi. Dan semua tatanan-tatanan yang ada dalam dunia bisnis itu berubah. Bukan hanya berubah sedikit, tapi berubah total. Ya, seperti yang kita ketahui, pariwisata terkena, lalu usaha kecil menengah terkena, logistik jangan tanya lagi, manufaktur, karena manufaktur itu membutuhkan para pekerja datang ke pabrik, dan di dalam COVID-19 ini tidak boleh banyak kerumunan. Lalu penerbangan, ya, perhotelan, masih banyak lagi dunia bisnis yang dalam pandemi ini betul-betul terpukul. Artinya apa? Artinya betul lah orientasi kewirausahaan ini dalam aspek yang ketiga itu mereka menetapkan bahwa manajemen risiko itu wajib diterapkan dalam berbisnis. Apa itu manajemen risiko? Manajemen risiko itu berani mengambil risiko dan menyesuaikan profit risiko serta mengetahui risiko baik yang sedang dilakukan maupun yang akan datang. Saya bisa ambil contoh begini. Anggaplah UKM. Pedagang bakso. Mereka keliling. Saya akan ngasih contoh sebelum pandemi dan setelah dan pas pandemi ini. Waktu sebelum pandemi, seolah-olah bisnisnya itu berjalan dengan baik. Tapi ada kalanya misalnya memasuki musim hujan. Si abang bakso itu sulit untuk berkeliling kampung, menjajakan baksonya, dan akhirnya revenue-nya atau omsetnya itu drop. Nah, hendaklah dengan penerapan manajemen risiko ini, si abang ini sudah antisipasi. Bagaimana kalau musim hujan? Atau bagaimana kalau ada gangguan? Nah, dari sana dia mulai melakukan apa? Pendekatan kepada para pelanggan-pelanggannya dengan menanyakan WA-nya, dengan menanyakan kebutuhan baksonya, dengan kapan mengetahui dia beli baksonya. Lalu ketika dia sudah mendeteksi karakter dari pelanggan itu, dia masukkan dalam data. Kemudian nanti bila ada hujan, dia bisa WA, lalu dia bisa kirim dengan Gojek. Nah, ini terasa manfaat dari penerapan manajemen risiko. Lalu gimana kalau pandemi? Kalau pandemi artinya dari pengalamannya waktu sebelum pandemi, dia bisa lakukan lagi pengembangan. Ya, mungkin dia sudah berpikir untuk apa? Untuk melakukan kredit pemilikan kendaraan bermotor roda 2. Untuk apa? Untuk mengirimkan baksonya. Ya kan? Karena kalau pandemi ini
tidak mungkin mereka itu akan aktif menjajakan baksonya atau produknya keliling kampung. Nah, ketika mereka sudah melakukan manajemen risiko, maka para pengusaha, para pedagang, para pebisnis itu udah bisa melakukan antisipasi bila gangguan-gangguan tersebut itu terjadi. Memang sebagian besar manajemen risiko itu yang nggak bisa kita hindari adalah biaya. Tapi seringkali para pengusaha ini lupa, kan biaya itu bisa ditutupi dengan omset yang tinggi. Nah, karena dengan omset yang tinggi, dengan biaya yang masih bisa terkendali, kita masih mendapatkan keuntungan. Nah, menurut hemat saya, inilah manfaat dari manajemen risiko dari sebuah dimensi yang dimiliki oleh orientasi keuangan. Malah kita terapkan manajemen risiko di dalam dunia bisnis kita. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video saya berikutnya. Terima kasih.